Kamu nanya, ini udah Baik, semuanya terima kasih karena rekan-rekan semua sudah join. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, perkuliahan mata kuliah model desain pembelajaran, alangkah baiknya, alangkah indahnya, dan alangkah sucinya kita terlebih dahulu untuk membaca doa. Berdoa saya akan pimpin berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tanpa memakan banyak waktu, saya persilahkan kepada kelompok penyaji untuk mempresentasikan hasil presentasinya. Terima kasih. Baik, izin share screen. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 8 pada mata kuliah model desain pembelajaran pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang model desain pembelajaran backward. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Fitra Sitepu dengan NIM 21110210008. Dan rekan saya yang kedua yaitu Brenada Veriskioria dengan NIM 211021012. Adapun topik-topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini antara lain, yang pertama pengertian dan langkah-langkah model desain pembelajaran backward. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan model desain pembelajaran backward. Yang pertama yaitu pengertian model desain pembelajaran backward. Backward design adalah perancangan pembelajaran dengan prosesnya berjalan mundur, dimulai dari identifikasi research atau berorientasi pada asesmen di mana hasil nyata dari apa yang dipahami oleh siswa. Jadi tujuan pembelajarannya bukan sekedar memahami konsep X atau langkah Y, melainkan hasil apa yang akan diperoleh oleh siswa jika mereka memiliki pemahaman-pemahaman tersebut. Dalam merancang pembelajaran, guru harus merancang tujuan dan bagaimana tujuan itu betul-betul dapat dicapai. Kalau siswa diminta membaca, guru harus jelas apa yang harus dibaca, bagaimana membacanya, apa yang harus dihasilkan dari kegiatan membaca tersebut, kemungkinan bantuan apa saja yang harus diberikan agar maksimal hasil membacanya, bagaimana cara membagikannya, apa yang sudah dipahami dari bacaan tersebut, dan lain sebagainya. Karena itu, mereka lebih cenderung untuk menggunakan research focus design. Langkah-langkah atau sintak model desain pembelajaran backward. Ketika kita memulai perencanaan, identifikasilah satu atau dua tujuan atau hasil pembelajaran apa yang akan diketahui oleh siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran yang akan kita rancang. Pada tahap ini ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, yaitu yang pertama, apa ide-ide utama yang akan dipelajari oleh siswa? Yang kedua, apa gunanya dan manfaat jika siswa memiliki pemahaman atau keterampilan itu? Yang ketiga, apa hasil nyata yang akan diperoleh oleh siswa ketika mereka berpengetahuan dan terampil? Yang keempat, jika ya, pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu Anda miliki? Tujuan pembelajaran dapat diambil berdasarkan standar kurikulum nasional dari pemerintah berupa KI atau kompetensi inti, KD atau kompetensi dasar, dan indikator dari masing-masing mata pelajaran. Misalnya, pertanyaan seperti, siswa akan menggunakan aplikasi Inspiration untuk menciptakan pemetaan konsep. Hal tersebut merupakan sebuah kegiatan dan bukan tujuan. Namun, pertanyaan seperti siswa memahami bagaimana peta konsep dapat digunakan dalam proses curah pendapat. Hal tersebut merupakan sebuah tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengembangkan asesmen. Guru akan mengetahui para siswanya telah memenuhi tujuan-tujuan ini dengan melakukan sebuah asesmen. Biasanya dalam pembelajaran tradisional, asesmen ada di akhir pelajaran. Dalam kelas yang berpusat pada siswa, asesmen dilakukan selama pembelajaran itu berlangsung. Bentukannya adalah formatif, yaitu selama pembelajaran berlangsung, dan sumatif, yaitu di akhir pembelajaran. Ada beberapa tipe dari asesmen supormatif, antara lain tanya jawab,
observasi, esai, bermain peran, proyek, kuis, jurnal, dan sebagainya. Tujuan dari asesmen formatif adalah untuk melihat seberapa jauh siswa telah dapat mencapai tujuan pembelajaran dan membantu memperbaiki kesalahpahaman. Sebagai guru, kita ingin memastikan seluruh siswa berhasil, dan cara terbaik adalah dengan melakukan pengecekan secara konstan dan melakukan asesmen terhadap pemahaman mereka. Yang ketiga yaitu merencanakan kegiatan. Setelah kita mengidentifikasi tujuan pembelajaran, teknik asesmen untuk mengukur tujuan pembelajaran ini, kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan adalah merencanakan kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, yaitu yang pertama, apa sebenarnya yang akan diajarkan oleh guru? Yang kedua, sebanyak apa ia harus memberikan kuliah atau presentasi satu arah? Yang ketiga itu, seberapa banyak harus ditemukan oleh sendiri siswa? Yang keempat yaitu kegiatan-kegiatan apakah yang akan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang terbaik? Yang selanjutnya itu materi dan sumber belajar apakah yang akan dibutuhkan oleh siswa? Berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Dan bagaimana para siswa akan dikelompokkan? Yang terpenting dalam hal ini adalah sembari guru merencanakan kegiatannya, menentukan strategi pengelompokan dan merancang bahan ajar, ia selalu perlu untuk mengecek kembali tujuan pembelajaran selama ia melakukan perencanaan tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu kelebihan model desain backward. Yang pertama yaitu pendekatan ini cukup praktis. Secara tidak langsung, ini dapat mengeliminasi tujuan dan sasaran pembelajaran yang kurang relevan. Kedua yaitu mampu membangun perilaku positif di dalam kelas termasuk kedisiplinan dalam mengerjakan tugas. Ketiga, bisa mengantarkan peserta didik kepada performance yang diharapkan, bukan hanya sekedar memperbaiki kompetensi saja. Dan yang keempat adalah mampu menghasilkan perangkat pembelajaran yang mampu meningkatkan communication literacy siswa. Materi yang selanjutnya yaitu kekurangan model desain backward. Yang pertama yaitu efektivitas guru diukur pada keberhasilan siswa berdasarkan penilaian yang dirumuskan daripada kemampuannya untuk menghubungkan pengetahuan dan keterampilan dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang kedua yaitu terdapat kesulitan dalam menangani masalah validaritas dan reliabilitas. Demikianlah materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tolong on cam sebentar. Atau mencatat, menuliskan fitur chat yang disediakan. Terima kasih. Baik, karena sudah ada 3 penanya, saya persilahkan terlebih dahulu kepada saudari Budidayatul Ummah untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya izin bertanya. Saat ini sebagian pembelajaran masih dilakukan secara online. Jadi bagaimana peran perencanaan dari model backward ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Budidayatul Ummah. Apakah kelompok penyaji langsung menjawab atau melanjuti pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Boleh dilanjutkan terlebih dahulu. Baik,
Selanjutnya kepada pertanyaan kedua, saya persilahkan kepada Niputu Reisa Utari Putri. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf saya off kamera karena di sini lagi hujan dan terkena sinyal. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji, apakah model desain pembelajaran backward dapat diimplementasikan ke semua jenjang pendidikan dan bagaimana cara mengimplementasikan rancangan tersebut? Sekian pertanyaan dari saya, waktu saya berikan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Baik, selanjutnya kepada pertanyaan ketiga, saya persilahkan kepada Fitri Anissa Sirega. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya. Di makalah penyaji sudah dijelaskan tentang implementasi penggunaan model backward pada peserta didik. Itu apa manfaat yang akan didapat guru? Apa manfaat yang akan didapat guru? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan. Terima kasih kembali kepada penanya. Kepada kelompok penyaji, karena sesi 1 sudah ada 3 penanya, saya persilahkan untuk menjawab dari rekan-rekan yang sudah bertanya. Saya persilahkan kepada penyaji untuk menjawab. Terima kasih. Saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Resia, moderator. Baik, saya persilahkan kepada Fitra. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam. Untuk pertanyaan Resia, apakah model desain pembelajaran backward dapat diimplementasikan ke semua jenjang dan bagaimana cara pengimplementasiannya? Baik, jadi model desain pembelajaran backward ini sangat dapat diimplementasikan untuk semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Dan bagaimana cara untuk pengimplementasian rancangan tersebut yang kita tahu yaitu dengan menyusun RPP. RPP ini masukkan di sini RPP yang khusus untuk model desain pembelajaran backward, yang dimana pada RPP tersebut backward menyusun seperti peta jalan atau peta konsep yang akan dipelajari sebelum pelajaran dimulai pada pembelajaran backward tersebut. Jadi untuk model desain, jadi kesimpulannya model pembelajaran backward ini dapat diimplementasikan untuk semua jenjang dan pengimplementasian rancangan tersebut dapat dilakukan dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang khusus untuk model desain pembelajaran backward dan juga merencanakan instruksi ataupun pengalaman belajar yang dimana pengetahuan dan keterampilan apa yang ingin dicapai oleh siswa untuk mencapai hasil yang diinginkan dan mempertimbangkan metode pengajaran, urutan pelajaran, dan materi sumber yang akan diberikan. Sekian yang dapat saya jawab, saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada kelompok penyaji. Dari rekan-rekan lain, apakah ada yang ingin menjawab atau menyanggah? Saya persilakan. Izin menambahkan moderator. Baik, saya persilakan kepada Brenada. Baik, di sini saya juga setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh rekan saya, yaitu model pembelajaran ini dapat diimplementasikan pada semua jenjang pendidikan. Karena model ini memiliki keunggulan, yakni pendekatannya cukup praktis, ini secara langsung dapat mengeliminasi tujuan dan sasaran pembelajaran yang kurang relevan. Bahkan pendekatan model backward ini bisa mengantarkan peserta didik ke performance yang diharapkan, bukan hanya sebatas memperbaiki kompetensi saja. Implementasinya itu guru harus menyesuaikan langkah-langkah yang ada pada model backward, yaitu ada 3 langkah. Yang terpenting kita menggunakan pendekatan yang berorientasi pada hasil, karena model backward ini berjalan mundur. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada kelompok penyaji. Bagi rekan-rekan lain, apakah ada yang menambahkan atau menyanggah? Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada lagi yang menambah atau menyanggah, saya kembalikan lagi kepada penanya, Hudidatul Umah, apakah jawabannya bisa diterima?
Mohon maaf moderator, tadi kelompok penyaji menjawab pertanyaan saya. Oh, sorry, maaf, Pak. Baik, sebelumnya saya mohon maaf, saya ulang. Apakah saudari penanya jawabannya sudah bisa diterima? Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jawabannya dapat saya terima dan di sini saya dapat mengambil kesimpulan dari jawaban dari kelompok penyaji, yaitu model pembelajaran backward ini dapat diimplementasikan ke semua jenjang, yaitu ada TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan cara pengimplementasiannya yaitu dengan menyusun RPP yang terkhusus backward, seperti menyusun peta konsep sebelum memulai pembelajaran, dan juga pengalaman belajar, dan juga dapat menambah pengalaman belajar untuk mencapai apa yang diinginkan dan sumber materi yang didapatkan. Dan juga model pembelajaran backward ini memiliki keunggulan yang pendekatannya cukup praktis, dapat mengantarkan peserta didik dalam menjalankan kompetensi, dengan guru harus mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan. Jawabannya juga dapat saya terima. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali. Baik, untuk pertanyaan. Baik, untuk kelompok penyaji, apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan yang belum dijawab? Saya persilakan kepada kelompok penyaji. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Hudadiatul Ummah, moderator. Baik, saya persilakan kepada saudari Bernada. Baik, di masa pembelajaran online ini, bagaimana peran perencanaan modal backward ini? Baik, karena dalam masa pembelajaran daring ini, waktu formal yang digunakan untuk belajar jauh berkurang dibandingkan dengan sebelum pandemi. Selain karena jam belajarnya juga berkurang, walaupun dalam pertemuan online akan ada kemungkinan menemui kendala perangkat maupun internet. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian dalam perencanaan pembelajaran yang dilakukan guru, yakni memilih tujuan pembelajaran yang sangat spesifik atau terarah agar pembelajarannya tidak bersifat meluas tetapi mendalam, sehingga waktu yang digunakan bisa optimal dan efisien. Selanjutnya yaitu manfaat dari modal backward sendiri dapat menolong guru untuk mendesain pembelajaran yang lebih terarah lagi. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada kelompok penyaji. Baik, kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada yang masih menambahkan atau mau menyanggah? Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin menambah atau menyanggah, saya tanyakan lagi kembali kepada penanya, saudari Hidayatul Ummah, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat saya terima. Di sini dapat saya simpulkan bahwa masa pembelajaran daring pada waktu formal yang digunakan untuk belajar jarak jauh berkurang dibandingkan dengan sebelum pandemi. Selain karena jam belajarnya juga berkurang, walaupun dalam pertemuan online akan ada kemungkinan menemui kendala perangkat maupun internet. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian dalam perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yakni memilih tujuan pembelajaran yang sangat spesifik atau terarah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan yang belum dijawab. Apakah dari kelompok penyaji ada yang ingin menjawab pertanyaan? Izin menjawab pertanyaan dari Febri, moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Febriani.
Di makalah sudah dijelaskan tentang implementasi penggunaan model backward pada peserta didik. Pertanyaan saya, apa manfaat yang akan didapatkan oleh guru? Jadi manfaat yang dapat didapatkan oleh guru dari model desain backward yaitu melalui desain tersebut pendekatan yang dilakukan cukup praktis serta dapat langsung mengeliminasi tujuan dan sasaran pembelajaran yang dianggap masih kurang relevan. Dan bahkan pendekatan ini bisa mengantarkan peserta didik kepada performance atau penampilan yang diharapkan bukan sebatas memiliki kompetensi. Dan juga melalui desain tersebut, ketercapaian tujuan pembelajaran dapat lebih tercapai, serta kompetensi peserta didik dapat lebih terpenuhi, dan juga guru dapat memenuhi kompetensinya sebagai guru dan juga keterpenuhan capaian mata pelajaran tersebut. Sekian yang dapat saya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas jawabannya kepada kelompok penyaji. Apakah dari rekan-rekan lain ada yang ingin menambah atau menyanggah? Silakan. Izin menambahkan moderator. Baik, saya persilahkan kepada saudari Brenada untuk menambahkan. Baik, izin menambahkan terkait pertanyaan Febri, yaitu apa saja manfaat yang akan didapat guru jika mengimplementasikan model backward ini. Yang pertama, dengan mengimplementasikan model desain backward, guru akan satu, dibantu untuk dapat melihat dengan jelas, baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, lebih mudah untuk mendesain asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta memberikan pengajaran yang lebih bermakna. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas jawabannya kepada kelompok penyaji. Kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambah atau menyanggah? Saya persilahkan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin menambah atau menyanggah, saya tanyakan kembali kepada penanya, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat saya terima. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa manfaat yang guru dapat dalam mengimplementasikan model desain backward yaitu guru akan dibantu untuk dapat melihat dengan jelas baik perencanaan jangka pendek maupun panjang. Guru lebih mudah untuk mendesain asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran serta memberikan pengajaran yang lebih bermakna. Dan juga tercapainya tujuan pembelajaran dengan lebih praktis dan kompetensi peserta didik dapat tercapai. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali. Karena sesi pertama sudah dijawab semua pertanyaannya, baik kita lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua juga sama, dibuka 3 penanya. Yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Terima kasih. Baik, saya persilahkan kepada Imadi Dwi Tayani untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, apakah yang membedakan model pembelajaran backward dengan model pembelajaran Gagman? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Yang kedua, saya persilakan kepada Madihaya Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Madihaya Putri Darmawan, NIM 2111021014. Di sini saya izin bertanya, bagaimana implementasi model backward pada program pembelajaran jarak jauh? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada penanya. Karena di sesi 2 ini sudah ada yang bertanya, saya persilahkan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaannya. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Ditayani moderator. Saya persilahkan kepada Saudara Fitra. Baik, terima kasih untuk Ditayani. Apa yang membedakan model pembelajaran Gagman dan model pembelajaran backward? Jadi, yang membedakan model pembelajaran Gagman dan backward yaitu pada
hal yang paling mendasar, yaitu pada model pembelajaran ini, yaitu di mana model pembelajaran tersebut suatu model pembelajaran yang terstruktur dan terdiri atas 9 instruksi guna memotivasi siswa. Sedangkan backward sendiri yaitu model rencana pembelajaran yang berjalan mundur. Jadi ini adalah kedua hal yang paling mendasar membedakan model pembelajaran backend dan model pembelajaran backward. Di mana backward tersebut lebih menekankan kepada pemahaman siswa dan lebih untuk dengan cara melakukan asesmen, sedangkan di mana pada model pembelajaran backend itu lebih mengutamakan pada terstrukturnya pembelajaran dan juga dengan memberikan motivasi kepada pembelajar. Sekian yang dapat saya tambahkan, saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada kelompok penyaji. Dari rekan-rekan lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Saya persilakan. Izin menambahkan, moderator. Baik, saya persilakan kepada saudari Berinada untuk menambahkan. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Twitayani. Saya juga setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh rekan saya, yaitu yang membedakan model Gartner dan backward. Jika model desain backward itu berjalan mundur, mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen, dan merencanakan kegiatan. Sedangkan teori Gartner ini sebagai bentuk rangkaian langkah belajar yang mengkategorikan situasi belajar berdasarkan yang pertama peristiwa belajar, yang kedua kemampuan belajar, dan yang ketiga adalah pembagian tipe hasil belajar. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya kepada kelompok penyaji. Kepada rekan-rekan lain, apakah ada yang menambahkan atau menyanggah? Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya kembalikan lagi kepada penanya. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat saya terima dan saya dapat mengambil kesimpulan bahwa model pembelajaran backward itu dirancang berjalan mundur yang berorientasi pada asesmen, sedangkan pada model pembelajaran Gartner itu lebih ke pembelajaran terstruktur berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan tipe pembelajaran. Demikian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, karena pertanyaan pertama sudah dijawab, apakah dari rekan-rekan pertanyaan selanjutnya? Baik, sekali. Pertanyaan dari Madehaya Putri. Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari Madehaya Putri dan Marwan, moderator. Baik, saya persilakan kepada saudara Berinada untuk menjawab. Baik, implementasinya itu harus disesuaikan dengan langkah-langkah dari model backward itu sendiri. Di sini ada 3 langkah, yaitu yang pertama identifikasi hasil yang diinginkan. Tahap mengidentifikasi hasil ini disebut dengan sebagai tahap menentukan tujuan pembelajaran. Menetapkan tujuan yang mengacu kepada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Menetapkan tujuan pembelajaran dapat diambil berdasarkan standar kurikulum nasional dari pemerintah yang berupa KI, yaitu kompetensi inti, KD kompetensi dasar, dan indikator dari masing-masing mata pelajaran yang diambil. Yang kedua, yaitu ada tentukan bukti yang dapat diterima. Bukti di sini maksudnya ialah indikator atau tolak ukur keberhasilan yang dapat dilihat dan diukur. Bentuknya adalah formatif,
atau selama pembelajaran berlangsung dan sumatif atau di akhir pembelajaran. Ada beberapa tipe dari asesmen formatif, yaitu tanya jawab, observasi, esai, bermain peran, proyek, kuis, jurnal, dan lain-lain. Tujuan dari asesmen formatif adalah untuk melihat seberapa jauh siswa telah dapat mencapai tujuan pembelajaran dan membantu memperbaiki kesalahpahaman. Sebagai guru, kita ingin memastikan seluruh siswa berhasil dan dengan cara terbaik adalah dengan melakukan pengecekan secara konsisten dan melakukan asesmen terhadap pemahaman mereka. Yang ketiga yaitu ada rencanakan pengalaman belajar dan instruksinya atau plan learning experience dan interaction. Kemudian langkah berikut yang selanjutnya yaitu adalah merencanakan kegiatan pembelajaran dengan merancang strategi, metode, dan aktivitas pembelajaran apa yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembelajaran tersebut. Serta menekankan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar secara mendalam dan berkualitas yang akan menjadi tunas pemahaman peserta didik itu sendiri. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada kelompok penyaji. Bagi rekan-rekan yang lain, apakah ada yang menambah atau menyanggah? Saya persilahkan. Izin menambahkan, moderator. Ya, saya persilahkan kepada saudari Elsa untuk menambahkan. Baik, terkait pertanyaan saya, jadi mengimplementasikannya itu juga dapat dengan pendidik atau guru bisa terlebih dahulu menentukan tujuan akhir pembelajaran. Jadi jika sudah diketahui tujuan akhir pembelajarannya, maka guru akan dapat merancang aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan ke depannya atau jangka panjangnya. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada yang menambahkan atau menyanggah? Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada yang menambah atau menyanggah, saya kembalikan lagi kepada penanya. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Apakah sebelumnya suara saya terdengar ya? Bisa. Sudah. Baik, terima kasih sebelumnya untuk jawabannya bisa saya terima. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pengimplementasian model backward ini dalam program jangka panjang yaitu dapat melalui langkah-langkah pembelajaran backward itu sendiri. Jadi langkah-langkahnya itu seperti tadi sudah dijelaskan, ada 3, identifikasi hasil yang diinginkan yang berkaitan dengan tujuan akhir dari suatu pembelajaran. Nah, jika seorang guru sudah tahu tujuan akhir dari suatu pembelajaran, maka seorang guru itu akan dengan mudah mengetahui perencanaan pembelajaran jangka panjang yang jangka panjangnya. Lalu langkah yang kedua, penentuan bukti yang dapat diterima, dan langkah yang ketiga yaitu merencanakan pengalaman belajar. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menjawab, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Masih kembali. Karena sesi diskusi kedua sudah semua pertanyaan sudah dijawab, jadi saya izin menyimpulkan sedikit mengenai presentasi untuk hari ini dan diskusi hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa backward design ini adalah perancangan pembelajaran dengan prosesnya berjalan mundur. Dimulai dari identifikasi result atau berorientasi pada asesmen, di mana hasil nyata dari apa yang dipahami oleh siswa. Adapun terdapat backward, yaitu identify desired result, artinya identifikasi hasil yang diinginkan. Evidence
Artinya tentukan bukti yang dapat diterima. Dan yang ketiga, plan learning experience and instruction. Adapun kelebihan dari model desain pembelajaran backward ini, yakni pendekatan yang cukup praktis ini secara langsung dapat mengeliminasi tujuan dan sasaran pembelajaran yang kurang relevan. Sedangkan kekurangannya adalah efektivitas guru lebih diukur pada keberhasilan siswa berdasarkan penilaian yang dirumuskan daripada kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan dan keterampilan dengan kebutuhan dan minat siswa. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Karena sesi diskusi sudah berakhir, video presentasi sudah dipresentasikan dari awal, dan tanpa memakan banyak waktu, marilah kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam nambah budaya dan salam harmoni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Selamat kasih. siang, terima kasih. Terima kasih, selamat siang.